Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuri imani wal islam walladzi fatara samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara umur bi taratibi bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Dumateng para jamaah sebul mustami'in monggo kita lajengake anggenipun istiqomah sarang-sarang maos kitab Nasha'ihul Ibad samangke sampun halaman 32. Wal maqalatu tsaminata asyarata, baris ketiga dari atas. Halaman 32, baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Sumaila Khadi Wahya Muhammad Nur Muhammad Saleh Muhammad Khazin Muhammad Hadi Zaid Marafi Muhammad Marzaki Zaid Abdul Fakih wa Usman Rahim wa ila hadrati Muhammad Nabi bin Umar Al-Fantin Al-Jawi wal Hafidh wa Syahabuddin Ahmad bin Ibn Hajar Asqalani annahu yuli darajati bil jannah wa yu'idu alaina min barakati ma syarrihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa amitana bi sirri wa alaina min barakati fid dharain amin. Wal maqalatu tsaminata asyarata, utai makalah kang kaping 18. Pila iku den ngendikake apa dawuh man taraka dzunuba faqa qalbuhu. Man utai sapa wong taraka iku ninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa, raka mongko lemes apa qalbu atine man. Sapane wong sing ninggalke dosa-dosa atine bakal lemes. Nah, lemes fayak balu mongko nrimo sapa man an nasihata ing nasihat wayaksa ulan DPDP sapa man lahan maring nasihat. Nah, kapan atine lemes mudah untuk menerima nasihat. Ketika ada orang memberikan masukan, memberikan nasihat, maka ia akan menerima karena hatinya lemas tadi. Dan kapan hatinya atos masukan yang bendal. Baman utai sapane wong taroka ninggal paman al harama ing barang kang haram fil matumi ing dalam barang kang den pangan wal malbusi lan kang den gawe sing dienggo, maksudnya pakaian-pakaian sing dienggo wa ghairihi malan liyane mat'am lan malbus wa kalal mangan sapa man al halala ing barang kang halal sofat mongko bening apa fikratuhu pikirane man. Barang siapa yang meninggalkan haram, baik dalam makanan atau yang dipakainya, pakaiannya, celananya, kalau pakai topi ya topinya. Jadi yang dipakai itu adalah hal-hal yang halal. Jadi meninggalkan haram, maka pikirannya akan menjadi jernih. Pikirannya jernih. Nenek wong pakaiannya
ya, apa yang dimakan itu kok haram, sing dipangan haram, sing dipakai haram. Nah, ini tidak membuat hatinya itu jernih. Orang yang pikirannya jernih, maka ia akan bisa berpikir dengan baik. Hati nuraninya itu akan bicara, akan menuntunnya, ya, akan menuntun. Bukan sahabatnya yang menuntun, tetapi hati nurani yang akan menuntun sikap atau perlakuannya. Tapi kalau yang sering yang dimakan itu hal-hal yang haram, pakaian yang ia pakai itu adalah hal-hal yang dihasilkan dari atau dengan cara yang haram, maka yang akan menuntun pada perbuatannya, pada sikapnya, itu adalah nafsunya. Kalau yang menuntun nafsunya, ya tentunya akan diarahkan ke hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan hati nurani. Dan kapan meninggalkan haram, makanan-makanan yang dimakan itu adalah halal, maka pikirannya akan menjadi jernih. Ia bisa berpikir secara jernih, berpikir secara sempurna, berpikir ala mas nu'atillahi ingatase pura-pura kang den gawe Allah Subhanahu wa taala. Adalah tikang nuduhaken ala ihya illah ingatase oleh ngrupaken Allah ala khalqa ing makhluk. Nah, ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Pikirannya jernih, maka ia bisa berpikir dengan baik. Berpikir tentang penciptaan yang diciptakan Allah. Yeah. Karena orang yang nggak mau berpikir itu oleh Allah dalam Al-Quran dicela. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Ya, berpikir tentang hal-hal yang diciptakan Allah, bukan zatnya Allah yang dipikir. Kalau kita memikirkan zatnya Allah, maka nggak nyampe. Akal kita nggak mampu untuk menemukan Allah, tidak mampu secara baik, nggak bisa memikirkan Allah, nggak bisa. Tapi kita bisa menemukan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya Allah. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru billah. Jadi kita diperintahkan untuk berpikir kepada yang diciptakan Allah, bukan zatnya Allah. Nah, kalau kita memikirkan zatnya Allah, maka nggak nyampe, akal kita tuh nggak nyampe. Ya, nggak akan nyampe kalau berpikir tentang zatnya Allah, nggak mampu. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan, jadi organ-organ yang kita miliki itu punya kemampuan, punya batasan kemampuan. Apapun yang kita miliki punya batasan kemampuan. Tangan kita misalkan yang mampu mengangkat beban, itu ada batasan. Ada batasan beban yang bisa kita angkat. Mata sama, ada batasan tertentu yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Artinya mata tidak mampu untuk melihatnya. Nah, seperti virus, bakteri. Ya, kita bisa melihat kalau ada bantuan alatnya. Pendengaran juga sama. Itu ada batasannya. Dan masing-masing orang pendengaran juga beda-beda. Kekuatan orang masing-masing juga berbeda-beda. Ya. Suara, teriakan kita juga ada batasnya. Masing-masing juga beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kita bisa suara keras, lebih keras lagi, bisa didengarkan satu desa. Itu dengan alat, dengan bantuan alat. Mata juga demikian, melihat sesuatu yang tidak tampak, kita bisa melihat dengan bantuan alat. Telinga juga demikian, bisa mendengarkan ucapannya orang yang jauh dari kita, dari Tuban misalkan, harus dengan alat, dengan bantuan alat. Nah, akal pun juga demikian, punya batasan. Ya, akal juga punya batasan. Akal tidak akan mampu untuk
memfikirkan sang pencipta, karena itu sudah dinas ya. Sudah dijelaskan oleh Allah kalau akal kita itu tidak akan mampu berpikir tentang zatnya Allah, karena tidak mampu untuk berpikir tentang zatnya Allah, maka perintahnya adalah berpikirlah pada yang diciptakan Allah. Nanti aku akan menemukan Allah, akan mengatakan bahwa Allah itu adalah ada, sang pencipta itu ada, Tuhan itu ada, yaitu Allah. Wala wahdatihi lan ing atase sifat esane Allah taala halim barsa Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah wa ilmi lan ilmune Allah. Jadi disuruh untuk berpikir tentang cipta-ciptaannya Allah. Bagaimana manusia itu dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi setelah mati. Wadzalika uta mangkon-mangkon sofat fikratuhu, nek kapan pikirane iku bening jernih. Nah, itu bisa berpikir, pikiran tak amalain to angan-angan sopaman bi fikrihi kelawan pikiran iman wa tadabburin lan angen-angen sopam lan angen-angen yaklihi kelawan akal iman anallah satamane Allah khalaqa iku ndadekake sapa Allah ku iman min nutfatin saking nutfah saking mani anallah satamane Allah khalaqa ndadekake sapa Allah hu ingman min nutfat saking mani bir rahimi ing dalam rahime bir rahmi ing dalam rahime faja'ala mongko ndadekaken sapa Allah ha ing nutfah alaqatan ing alaqah tesak kempul. Jadi Allah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani, firrohmi in dalam rahim. Rohmin itu artinya rahim ya. Makanya nek istilah silaturrohmi ini berarti nyambung rahim, nyambung telanaan. Niku mestinya sing laras nih silaturrohim. Nah, rohim niku sanak, kasih sayang. Nah, rohmi itu telanak, kandungan. Makanya sing bener niku ya silaturahim, bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Nah, rohmi niku telanaan, nyambung telanaan. Ya, silaturahim nyambung napa jenenge? Kasih sayang, nyambung persaudaraan. Cuma mudghatan mau kari-kari daging sak kempel. Sama khalakom mau kari-kari daging sapa Allah min saking mudghah laman ing daging wa adman lan balung. Nah, kita diajak untuk berpikir tentang kejadiannya manusia. Manusia niku dijadikan dari tanah. Nggih. Dijadikan dari tanah, mboten tanah kemudian diempal-empal dilebokne ing rahim mboten. Kok tanah bicarane tanah masa diempal-empal nih mboten. Tapi dari sari-sari tanah. Nah, dari sari-sari tanah diserap oleh tumbuhan, nggih, tanah sari-sarinya diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dari pari, dari napa jenenge macam-macam, ana tomat, lombok, ana terong. Nah, terus didahar manusia. Nah, didahar manusia, dimakan manusia, diolah, salah satunya menjadi mani. Nah, mani inilah kemudian menjadi bibit manusia. Jadi manusia itu diciptakan dari
eh, tanah itu prosesnya tidak kemudian tanah diempel-empel terus jadi menungso mboten. Nggih prosesnya ngaten iki. Kita saged melajari nggih dari tanah yang kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan oleh manusia. Nah, salah satu dari nutrisi tadi ada yang menjadi nutfah. Urut-urutannya ngatan. Ya, jin juga sami atau malaikat, cuma kita nggak tahu prosesnya. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Ini cara cahaya kok jadi malaikat ya. Wa alam cara bagaimana cara penciptaannya kita betul semerap. Nah, manusia prosesnya ngatan niku dari tanah nggih enten prosesnya. Orang langsung tanah diempal-empal mboten. Nah, niki yang perlu dipikir-pikir, diangan-angan niku kados ngaten niki. Yang perlu diangan-angan. Wa urukon wa asoban ene otot cilik asoban otot gede wasakalan juga sapa Allah laha wasakalan juga sapa Allah laha maring niki tanggene awale mudghah sam'an ing peninggal pengrungu ya sam'an yang pengrungu basranan peninggal wa'adha alan pira-pira anggota sumasahala mengkari gampake sapa Allah al khuruj ing metune lil jani maring janin sempurna 9 bulan kemudian dipermudah oleh Allah keluarnya min bati umhi saking wetenge umine janin wa alhamahalan meruhake sapa Allah wa ing janin irtidoa asadi ing nyusu pentil. Lah niki diangen-angen manungsa niki napa jenenge bayi ditukno nang niku nggih nang gone susune nggih. Tapi nek hayawan ya. Kayak wedhus misalkan nggih nek kita angen-angen. Wedhus lahir terus langsung ngadet. Nah, terus langsung ngadet golek imi. Lah sing nguruki golek imi iki sinten? Nek mboten enten sing mengarahkan nggih. Ya kok roh panggonane nggih. Kok langsung roh panggonane. Nah niku nek kita angen-angen. Berarti ada zat yang mengarahkan, yang membimbing dia untuk menuju susune induknya. Nah, kalau tidak ada yang mengarahkan, bagaimana mungkin dia kemudian bisa mencari sumber makanannya nenggone susune? Gak mungkin. Nek manusia digendong karo mbokane ditukno nenggone susune. Tapi nek kewan niku diangan-angan nggih. Begitu lahir tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang bimbing, dia berdiri langsung mencari tempat susu dan itu benar. Ora keliru, sing dimut ora buntute. Nggih. Sing dimut cempe ora buntute, tapi susune. Nah, kalau tidak ada zat yang membimbing, tidak ada zat yang mengarahkan menuju tempat susune induknya, ya nggak mungkin tahu tempatnya. Nah ini kan kita angan-angan adanya zat yang mengatur alam semesta ini. Wajalan dagas Allah wa ing janin fi awal amri ing dalam kawitan perkara bila asnanin kelawan tanpa untu. Bila sarana untune pertama lahir, tsuma'an bata mengkari-kari nukurai Allah lahu maring janin al asnana ing perkara untu. Menyompong gak nek untune blas, kemudian Allah menumbuhkan gigi, tsuma asqataha mengkari-kari nyeblok nggih gugur pupak nggih mupakake sapa Allah ing asnan wa zalah lan ngilangke sapa Allah ing asnan indas safi sinina ing dalam nelekane umur 7 tahun suma adaha mung kari-kari balike sapa Allah ha ing asnan maratan kelawan ambalan ukhra kang weneh sing diarani untu atau gigi susu nggih pupak nggih lari alit kan sekitar umur 7 tahun niku pupak terus tukul maneh maratan ukhra wa ja'ala dakas fa Allah taala halim wasma ahwal al abdi ing pira-pira kahanane kawula
mutaghayyiratan ing wah min sigoren saking cilik ilal kibarin marek temoko paling gede. Nah, manusia berubah atau istilah biologinya itu bermetamorfosis, ya. Bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Enten sing bermetamorfosis sempurna. Kados uler nggih. Uler kingkuk-kingkuk niku terus menjadi kepompong jadi kupu. Beda dengan bentuk awal. Sehingga punya sayap menjadi punya sayap, itu bermetamorfosis sempurna. Dan manusia niki mutaghayyirah bermetamorfosis mboten sempurna. Teko cilik dadi gede. Niku namanya nggih bermetamorfosis, tapi metamorfosis sing mboten sempurna. Sing sempurna nggih contohnya nggih kupu-kupu niku. Ya niku nek diangan-angan luar biasa. Ora duwe sayap mung meneng wae kayak topo kok tiba-tiba muncul sayapnya. Wa min subabin lan saking nom ila haramin maring tuwa. Amin sihatin lan saking sehat ila sakoin maring loro. Wajah dari semua Allah alam ta ingkang kula kula yamin dalam saben dina yanamu ing bisa turu. Wa yastaiqidu. Natang wa yastaiqadu. Niku insyaallah yang ingkang leres wastaiqidu. Ini ku derek wajan istaf ala yastafilu. Yastaiqidu. Wa yastaiqidu lantangi sapa abdun. Maka dalam kamu kena matkur suur utai pira-pira rambutnya, suuruhu utai pira-pira rambutnya janin, wa atfarulan pira-pira kukune janin. Kula masakoto natkarane gugur coplok apa batu minha saking suulan atfar raja mau kembali ilama maring barang karena kang ono apa nah. Jadi rambut nek kapan protol nggih tumbuh meneh. Kuku nggih ngaten nek kapan protol nggih tumbuh meneh. Nggih, kotok tukul meneh. Maka dari kamu kono suur wa adfar al-lailu taiwangi wan naharan al-lailu taiwangi wan naharan rino. Ya tanah wabani gilir apa karne lela nahar kulama daba mongko semongso ilang apa hadu masalah siji lela nahar ja teko akhir apa liyane nek kapan rino teko wong ini ilang nek kapan wong ini teko mangko rinane ilang gantian. Maka dari kamu kono nahar lan lail asamsu tawi srengenge wal qamar lan bulan wan nujum lan lintang was sahab lan mendung wal matalan udang kulama tajiu semangsa teko apa kabeh wata dabulan lang apa kabeh. Maka dari kamu kono al qamaru tai qamar wa yan mahiku yan mahiku sudo apa komar kula syari dalam saben-saben ulan semuanya takama semuanya ya takama lu mokor kari-kari sempurna apa komar semuanya mahiku mau kari-kari sudo apa komar maka kamu kono komar atau yan mahiku askus al-kusufu tawi srengenge aku sufu utawi grono lisamsi maring srengenge grono srengenge. Bulan juga demikian, kadang sempurna kadang kemudian gerhana mboten sempurna krowak tampak krowak ya. Sampai kemudian sempurna di tanggal 15 terus gerhana terus krowak maneh. Srengenge juga demikian, kadang-kadang juga mengalami gerhana. Maka dari aku subuh lisamsi wal qamari kaya mengkono yan mahiku grono srengenge lan grono matahari lan grono bulan kaya suyat habu sekirane dalam sekirane ilang atau apa padange minas saking kusuf lisamsi wal qamar semuanya untuk muka karibari apa do bakal dalam kermatkur al ardu te bumi takunu ana apa art ya pisan
iku garing semayum bitu mongko kari nukolake sapa Allah fiha ing dalam ard annabata ing pira-pira tumbuhan. Sumadi yudhibu mongko kari ngilake sapa Allah minha saking ardi fataudu mongko balike sapa Allah fataudu mongko bali apa ard ya pisan hale garing. Pertama bumi gersang, kemudian ditumbuhkan oleh Allah tumbuh-tumbuhan, kemudian dikembalikan ke sana lagi dan menumbuhkan lagi Allah. Sema tambutu mungkar karit tukul apa ardu marotan ing dalam ambalan bata ukhra ing dalam sawise ambalan kang meneh. Falazi mongko tawi zat qadar kang kuwasa sapa alazi ala dalika engkan mengkono mazkur kulo kabeh dalik qadirun ku kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripake pira-pira barang kang mati badha fanaihim ing dalam sawise rusake al mauta. Jadi zat yang mampu untuk menghidupkan yang semula mati, yang semula rusak kemudian hidup lagi, dialah Allah Subhanahu wa taala fil ardi dalam bumi. Fa'alal abdi mongko itu wajib ing atase kawula ayu kasira yang tengah-tengah sapa abdi al fikra ing mikir-mikir bidzalika ing mengkono ja'ul mazkur. Maka sebagai hamba wajib untuk berpikir tentang kejadian-kejadian tadi hatta yakwiya sehingga kuat apa imanuhu imane abdi bil ba'si kelawan oleh den tanyake badal maut ing dalam sawise mati. Wahai alamun titi sapa abdi anna wasapane Allah yab'atsu iku nanyake sapa Allah wa abdu wa yujazihi lan malas sapa Allah wa abdu bi amali kelawan para amali abdu. Fa'alaqat rikuwati imanihi ing atase kadar kekuatan imani abdu bidzalika kelawan mengkono alba'tu badal maut. Ya setelah itu nama-nama ini sapa abdu fit taatin dalam taat wajnabil mukhtalifati lan ngedohi pira-pira perkara kang bertentangan atau nulayani di syari maring syara. Jadi dengan angen-angen, dengan berpikir terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita yang kita alami, nah, itu harapannya bisa menguatkan keimanan seorang hamba ya. Karena semuanya itu terjadi pasti ada yang mengatur, tidak mungkin kemudian terjadi begitu saja tanpa ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur, ada yang membuat semua kejadian-kejadian itu, mulai dari tumbuhnya pepohonan dan seterusnya. Nah, itu untuk menguatkan seorang hamba bahwa dia pun kelak nanti akan dihidupkan lagi. Karena Allah telah memberikan contoh yang dulunya bumi rusak, itu bisa ditumbuhkan lagi tumbuhan-tumbuhan atau rerumputan. Yang dulunya gersang kering bisa menjadi hijau kembali. Dan itu akan terjadi ketika kita sudah mati kelak di padang mahsyar, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan yang kita lakukan di bumi ini. Wal maqalatu tasi'ata asyara wallahu a'lam bishawab. Makaten tutup saling subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.